Halo, selamat malam buat Ibu Duina, buat kakak-kakak Aslab, ataupun buat siapapun yang menonton video laporan 4 praktikum pembelajaran mesin saya. Sebelum saya memulai video penjelasan praktikum laporan 4 pembelajaran mesin ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Felix Ewaldo Pangabean dengan nomor PC 6 dengan NIM 2023-31084 dari kelas pembelajaran mesin E dengan dosen pengajar Bu Duina. Dan pada kesempatan kali ini saya akan live coding tentang pembelajaran mesin yang sudah saya buat, dan saya akan menjelaskan laporan praktikum yang keempat yang bertema K-Learning, dan saya akan memberikan penjelasan mengenai live coding yang sudah saya buat. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun kalimat ataupun penjelasan saya terlalu cepat. Oke, sebelum saya live coding, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait key learning yang sudah saya buat. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu key learning dan seperti apa live coding yang akan saya buat nantinya. Oke, jadi pada video saya kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait key learning yang akan saya gunakan. Program ini mensimulasikan agen yang belajar mencari jalan menuju target menggunakan algoritma reinforcement learning. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu key learning. Key learning atau K-learning ini. Jadi key learning ini adalah salah satu algoritma yang terdapat di dalam mata kuliah pembelajaran mesin, yang dimana algoritma terdapat dalam reinforcement learning. Jadi fokus utamanya itu agen belajar dari interaksi dengan lingkungan. Jadi agennya ini akan mencoba berbagai aksi seperti menerima reward, lalu memperbaiki decision atau keputusan berdasarkan pengalamannya tersebut. Dan nilai pengetahuan agen akan disimpan dalam bentuk key table. Jadi pada program ini saya akan membuat lingkaran berbentuk grid 5x5. Titik awal agen berada di koordinat 0,0 dan target berada di posisi 4,4. Jadi agennya ini dalam key learning reinforcement agen ini dia akan melakukan 4 aksi yang yaitu atas, bawah, kiri, dan kanan. Key table ini nantinya akan diinisialisasi menggunakan matriks ukuran 25x4 karena terdapat 25 state dan 4 kemungkinan aksi di setiap state. Oke, jadi program key learning reinforcement agen ini dia akan menggunakan 3 parameter utama, yaitu alpha sebagai learning rate sebesar 0,1, gamma sebagai discount factor sebesar 0,9, dan epsilon sebesar 0,2, yang dimana untuk mengatur keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi. Lalu ada epsilon greedy digunakan agar agen tidak hanya memilih aksi terbaik. Jadi agennya ini nggak hanya memilih decision terbaik, tetapi juga akan mencoba aksi yang baru. Progress training dilakukan sebanyak 500 episode. Pada setiap episode, agen akan bergerak dan dari posisi awal menuju target. Setiap langkah yang tidak mencapai target akan mendapatkan reward min 1. Sedangkan jika berhasil mencapai target, akan mencapai reward plus 10. Dan nilai key-nya ini diperbarui menggunakan rumus key learning standar, yang dimana key S,A diperbarui berdasarkan reward dan nilai maksimumnya itu dari state berikutnya. Oke, jadi itulah penjelasan utamanya. Oke, kita langsung live coding saja ya. Jadi saya menggunakan software yang berupa Oracle dengan kode berbasis Python di Jupyter Notebook. Ini saya buka aplikasinya dulu. Oke, jadi kita langsung saja ya untuk codingannya. Dan buat penjelasannya nanti ada di akhir coding ya. Kita import library-nya dulu, import navi smp.
lalu ada import random, lalu ada grid size ya, sama dengan 5. Lalu di sini ada goal. Oke, jadi ini adalah kode Python Jupyter Notebook dari Oracle yang telah saya buat. Jadi sebenarnya saya udah nge-record dari awal sampai habis, sampai print ini. Akan tetapi tadi tidak ke-record tadi. Tiba-tiba mati sendiri dari OBS Studio-nya. Jadi mohon maaf buat Ibu Dina ataupun buat kakak-kakak asisten laboratorium ataupun buat siapapun yang menonton. Dikarenakan software OBS saya tadi sempat mati sendiri dan recordan live coding saya dari awal sampai habis ini tidak terekam sampai selesai. Tadi nge-stuck di sini di goal sama dengan 4,4 ini. Jadi kita akan menjelaskan saja terkait key learning live codingan yang telah saya buat. Oke, jadi di bagian pertama ini ada import numpy snp dan import random. Oke, jadi numpy ini dipakai untuk membuat dan mengelola matriks numerik, khususnya dari key table. Jadi fungsinya itu, jadi bukan hanya membuat dan mengelola metrik aja, jadi juga bisa mengelola dan membuat metrik numerik, apalagi dengan key table. Jadi bukan hanya metrik numerik aja, key table juga bisa dari numpy snp ini. Nah, kalau input random ini fungsinya untuk menghasilkan bilangan acak pada proses eksplorasi atau epsilon greedy. Jadi dia fungsinya kayak menghasilkan bilangan acak gitu pada proses eksplorasi. Diacak-acakin lah waktu proses eksplorasinya. Oke, lalu ada grid size sama dengan 5. Nah, jadi lingkungannya nanti dia akan berbentuk grid 5x5. Jadi dia memiliki total 25 state. Dan goal sama dengan 4,4 ini itu fungsinya sebagai posisi target yang harus dicapai oleh agen. Ya, target yang harus dicapai oleh agen-agennya lah. Indeksnya itu dimulai dari 0, jadi pojok kanan bawah. Lalu ada parameter key learning-nya, ini ada 3 parameternya. Alpha 0,1 ini dia tuh sebagai menentukan seberapa besar informasi baru mempengaruhi nilai lama. Jadi informasi baru tuh ditentukan seberapa banyak lah ya yang dia tuh mempengaruhi nilai lamanya. Nah, kalau gamma ini 0,9 ini dia fungsinya sebagai menentukan seberapa penting reward di masa depan. Ya, penting berapa banyak lah reward yang akan terjadi di masa depan. Nah, kalau epsilon 0.2 ini itu sebagai berapa banyak peluang agennya itu untuk mengeksplorasi. Ya, berapa banyak peluang agennya itu untuk mencoba aksi acak. Lalu di sini ada inisialisasi key table. Yaitu dia tuh kayak membuat matriks berukuran 25 baris dikali 4 kolom. 25 itu jumlah state-nya dan 4 itu jumlah aksinya. Dari atas, bawah, kiri, dan kanan. Karena semuanya itu dimulai dari 0. Kenapa dimulai dari 0 aksinya? Karena agennya itu belum tahu apa-apa. Lalu kita beralih ke fungsi konversi state ke index. Ada def state to index x, y dan return x kali grid size tambah y. Dan ini fungsinya sebagai mengubah koordinat x, y menjadi satu angka indeks. Seperti 0,0 itu menjadi 0, 0,1 menjadi 1, 1,0 menjadi 5. Kenapa dia harus mengubah koordinat x, y menjadi satu angka indeks? Karena bertujuan agar state bisa dipetakan ke baris key table. Agar state-nya itu bisa dipetakan ke dalam baris key table-nya nanti.
Lalu kita ke fungsi step atau simulasi lingkungan, yang dimana depth step, state, action. Jadi simulasi lingkungan fungsi step ini yaitu berfungsi sebagai mensimulasikan apa yang terjadi saat agen melakukan suatu aksi. Ya, jadi dia tuh kayak mensimulasikan gitu, mencobain gitulah apa yang akan terjadi saat agennya tuh melakukan suatu action gitu. Lalu dia akan mengambil posisi agen dengan kode x, y sama dengan state ini. Dia akan mengambil posisi agen. Lalu kita ke aturan pergerakan ya. Ini ada 4 aturan pergerakan. Kalau yang ini ke atas, yang ini ke bawah, yang ini kiri, yang ini ke kanan. Nah, jadi aturan pergerakannya itu 0 itu ke atas, 0 ke atas, 1 tuh ke bawah. Nih, 1 ke bawah, 2 ke kiri, 3 ke kanan. Nah, itu aturannya dicegah keluar dari grid dengan syarat batas mencegah keluar dari grid apabila dengan syaratnya itu X lebih dari 0, X kurang dari 4, dan lain-lain. Lalu next state, X, Y, state sebagai state baru. Nah, jadi fungsinya tuh apabila bergerak, agennya tuh akan diperbarui posisinya. Posisi agennya tuh bakal diperbaruin oleh sistem gitu. Nah, terus ada sistem rewardnya nih, sistem reward. Nah, sampai sini. Nah, sistem rewardnya itu reward akan plus 10 apabila agennya itu sampai goal. Nah, lalu reward akan min 1 apabila agennya itu akan belum sampai goal. Jadi si agennya ini akan mencari jalur tercepat gitu. Nah, lalu di sini ada return next state, yaitu kembali hasil state, mengembalikan apa yang dia kembalikan. Mereka akan kembaliin state baru dan mengembalikan reward yang diperoleh. Lalu kita akan ke jumlah episode training. Episode sama dengan 500. Jadi agennya ini akan mencoba percobaan sebanyak 500 kali. Lalu ada loop training utama. Ya, for sampai state ini fungsinya tuh setiap episode agen selalu mulai dari titik awal 0,0. Terus lalu ada loop sampai goal tercepat. While state tanda seru sama dengan goal, dia fungsinya agar agennya itu terus bergerak sampai mencapai target. Oke, masih terrecord ya. Oke, kita langsung saja. Konversi state ke index key table. Nah, ini ada S sama dengan state to index kali state. Nah, dia fungsi lain ini untuk mengkonversi state ke index key table. Lalu ada strategi epsilon greedy. Nih, if sampai else ini. Epsilon greedy ini buat apa? Dengan peluang 20%, aksinya tuh akan otomatis berubah menjadi acak atau eksplorasi. Lalu dengan peluang 80%, aksi terbaik berdasarkan key table atau eksploitasi. Jadi dengan peluang 20%-nya itu, aksinya itu akan acak. 20% aksi acak. Kalau peluang 80%, aksi terbaik akan berdasarkan key table atau eksploitasi. 20% acak, 80% eksploitasi. Lalu ini ada eksekusi aksi. Nah, eksekusi aksi agen-agennya itu. Lalu di sini ada NS sama dengan state to index kali next state. Jadi berfungsi sebagai mengkonversi next state ke index. Lalu di sini ada update rumus key learning-nya nih. Nah, ini update rumus key learning. Dia akan mengupdate rumus key learning itu, maksudnya nilai lamanya itu akan diperbaiki berdasarkan reward sekarang. Nah, reward sekarangnya itu akan mempengaruhi nilai lama.
Terus nilai lamanya tuh bakalan diperbaikin oleh sistem apabila estimasi reward masa depan dan selisih dengan nilai lama. Jadi agennya tuh akan belajar secara bertahap. Nilai lamanya tuh bakalan diperbaikin berdasarkan reward sekarang, estimasi reward masa depan dan selisih dengan nilai lama gitu. Nah, lalu di sini ada state sama dengan next state berfungsi sebagai agar agennya itu berpindah ke posisi baru, dan yang terakhir print training selesai dan print 0 ini menampilkan key table berdasarkan hasil pembelajaran. Oke, jadi kesimpulan dari codingan saya ini yang tidak terrecord sampai habis. Jadi kesimpulannya itu program Key-Learning ini dia akan mengimplementasikan algoritma Key-Learning secara lengkap, mulai dari pembentukan environment, permodelan state, dan action, penerapan strategi epsilon greedy, hingga proses update nilai key berdasarkan menggunakan persamaan Bellman. Hasil akhir berupa key table, ini key tablenya, training selesai, key tablenya ini menunjukkan bahwa agen berhasil mempelajari kebijakan optimal untuk mencapai goal. Jadi ya outputnya itu ya ini, outputnya itu key table. Nah, key table ini kesimpulannya menunjukkan bahwa agennya itu berhasil mempelajari kebijakan. Agennya itu berhasil mempelajari kebijakan untuk mencapai goal. Jadi ini apa yang udah berhasil didapetin oleh si agennya itu. Dari mengimplementasikan algoritma Key-Learning, dari pembentukan environment, permodelan state-nya dan action-nya, penerapan strategi epsilon greedy, dan proses update nilai key berdasarkan persamaan Bellman. Jadi hasilnya tuh ya ini key table. Jadi agennya tuh berhasil mempelajari kebijakan untuk mencapai goal. Oke, jadi kita akan jelasin dulu outputnya. Oh ya, masih ke-record gak? Oh ya, masih ke-record. Oke, jadi kita akan mempresentasikan outputnya aja bentar. Training selesai. Training selesai ini maksudnya key table hasil pembelajaran dari Key-Learning. Ya, ini pembelajaran dari Key-Learning-nya gitu. Oke. Jadi cara membacanya, yang ini kolom atas, kolom 0 ini atas. Nah, kalau ini bawah, yang ini kiri, yang ini kanan. Yang ini kanan gitu. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan kenapa ada nilai yang lebih besar dari 10. Kenapa ada nilai besar seperti 10 ini? Kenapa Key-Learning-nya ini ada nilai besar seperti 10 ini? Biasanya karena state-nya itu dekat goal, atau 10 ini merupakan goal-nya itu sendiri. Karena di programnya itu apabila kita sampai goal, reward-nya itu akan plus 10. Selain itu reward-nya itu akan min 1. Jadi wajar aja jika nilai key di sekitar goal itu menjadi besar seperti 10 ini, karena dia bisa aja state-nya itu mendekati goal, atau dia ini ya goal-nya itu sendiri gitu, targetnya itu sendiri. Nah, kalau misalnya ada yang besar, itu menandakan bahwa agen udah belajar untuk jalur terbaik menuju target. Dan kenapa banyak juga nih yang nilai-nilai negatif begini? Itu disebabkan karena setiap langkah yang tidak langsung ke goal dihukum reward min 1. Nah, jadi kalau kalian lihat ada banyak minus-minusnya ini, nah berarti dia tuh dapat hukuman gitu, dapat hukuman min 1. Agennya tuh dapat hukuman min 1 nih, banyak banget dia dapat hukuman min 1 gitu. Jadi state yang jauh dari goal cenderung punya nilai kecil atau negatif.
Nah, yang menunjukkan bahwa normal dan justru tanda trainingnya realistis. Jadi apa kesimpulan dari outputnya ini? Output ini merupakan key table hasil training. Setiap baris mempresentasikan satu state. Nih. Dan setiap kolom mempresentasikan aksi. Barisnya tuh state, kolomnya tuh aksi gitu. Nilai key yang semakin besar. Nah, ini key yang semakin besar ya, ada 7, 8 ini. Nah, itu menunjukkan bahwa aksi tersebut semakin optimal untuk dipilih. Jadi semakin besar angkanya tuh solusinya tuh semakin besar untuk dipilih gitu. Lalu bentar, masih ke record gak? Masih ke record. Jadi dia tuh semakin besar angkanya tuh semakin optimal untuk dipilih aksinya. Terus terlihat bahwa nilai besar muncul di state yang dekat dengan goal. Nah, nilai-nilai besar tuh muncul di state yang dekat dengan goal nih. 8, 10 nih berdekatan dengan goal nih. 8 paling besar ya. Sini nggak ada nih nilai 8. Oh nih 8 dekat dengan goal berarti. Biasanya dekat-dekat dengan goal gitu. Nah, ini 8 dekat dengan goal, 10. Semakin besar state-nya tuh dia semakin dekat dengan goal. Yang menandakan bahwa apabila state-nya itu dekat dengan goal, itu berarti agennya ini, sistemnya ini dia berhasil mempelajari jalur terbaik menuju target. Jadi sistemnya itu, agennya itu berhasil belajar cara mencari jalur menuju target, menuju goalnya. Karena dia udah pinter dapetin state-nya tuh dekat dengan goal. 8 nih, dekat 10. Jadi agennya itu mampu memberikan nilai tinggi pada aksi-aksi yang mengarah ke target dan nilai rendah pada aksi yang tidak optimal. Jadi nilai rendahnya itu agak jauh ya dengan goalnya, dengan state terbesarnya gitu. Jadi agennya ini dia tuh bisa mengarah ke target yang dekat dengan goal tuh dia udah bisa, dan nilai rendah pada aksi yang tidak optimal. Jadi dia tahu tuh mengumpulkan yang rendah, dia tahu, dan state yang besar ke dekat dengan goal tuh dia tahu. Jadi si agennya ini dia bisa mencari jalan dengan optimal, jalan yang realistis. Oke. Jadi maksudnya tuh si sistemnya ini dia tuh jadi si sistemnya tuh dia tuh berhasil mempelajari jalur terbaik menuju target gitu. Oke. Oke, sekian dan terima kasih dari penjelasan live coding saya. Penjelasan dari codingan saya ini dan penjelasan dari output saya ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan kalimat. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata dan kalimat saya yang tidak dimengerti ataupun saya menjelaskannya terlalu kecepatan. Dan video saya instan karena tadi saya ada kesalahan. Di dalam record tadi tuh ada kesalahan tadi. Tadi tuh udah saya record dari awal sampai akhir. Nah, tapi pas di goalnya ini tiba-tiba recordannya tuh berhenti sendiri gitu. Nah, jadi udah saya rapiin codingannya dan udah saya jelasin juga codingannya beserta output-outputnya ini. Ya semoga modelnya ini dia tuh bisa mempelajari jalur terbaik lah menuju target dengan metode key learning ini. Oke, sekian dan terima kasih. Sekali lagi maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun tidak jelas gitu. Oke, sekian dan terima kasih.